Perkenalkan, nama aku Helin Antari. Aku dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta. Aku dari kelas 3A. Teman-teman, aku mau nanya nih, menurut kalian sejarah itu apa sih? Kalau menurutku sejarah itu kayak cerita. Ada dramanya, ada konfliknya, ada juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakalan ajak kalian untuk dengerin kisah seru tentang datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Gimana? Penasaran kan? Yuk, dengerin ceritanya. Teman-teman, bayangin deh, bumbu-bumbu yang ada di dapur kita sekarang kayak pala, cengkeh, sama lada, dulu nilainya itu bisa menyaingi emas. Bahkan saking berharganya, bangsa Eropa rela berlayar berbulan-bulan, nerobos badai, ninggalin keluarga cuma demi satu hal, rempah Nusantara. Dan begitu layar kapal-kapal itu muncul di lautan kita, arah sejarah bangsa ini langsung berubah selamanya. Semuanya itu bermula pada tahun 1453. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jalur dagang rempah ke Eropa ditutup rapat oleh mereka. Panik melanda, harga rempah-rempah pun jadi gila-gilaan. Eropa butuh jalan baru, dan dari situlah lahir ambisi yang sering kita dengar. Gold, glory, gospel. Tapi teman-teman jangan ketipu sama slogan itu. Yang mereka kejar itu bukan kejayaan, bukan juga agama, tapi emas hijau yang bernama rempah. Nah, dari situlah bangsa-bangsa Eropa ini mulai berebut untuk bisa masuk ke samudra. Tujuan mereka itu cuma satu, sampai ke Nusantara. Portugis jadi yang paling pertama sampai dan menginjakkan kaki di Nusantara pada tahun 1511. Mereka merebut Malaka. Mereka kuasai Maluku. Tujuan mereka simpel, monopoli. Rakyat mereka paksa untuk menjual murah rempah-rempah pada mereka. Sedangkan di Eropa, harganya melambung gila-gilaan. Gak cuma dagang, Portugis juga main politik di Nusantara, mengadu domba Ternate dengan Tidore. Kerajaan lokal pora-poranda karena mereka. Hubungan dengan rakyat jelas memburuk. Karena mereka datang bukan untuk berteman, mereka datang dengan arogansi dan kekerasan. Spanyol juga nggak mau kalah. Dari barat, mereka datang dan singgah di Filipina, terus nyebrang ke Maluku. Di sana mereka ketemu sama Portugis, bukan damai tapi malah ribut. Dan dari situlah perjanjian Saragossa ini terbentuk. Mereka memutuskan bahwa Maluku untuk Portugis dan Filipina untuk Spanyol. Tapi tetap aja keberadaan Spanyol ini bikin situasi makin runyam. Raja-raja lokal dipaksa untuk pilih pihak. Rakyat makin sulit berdagang dan masuklah pengaruh Katolik yang seringkali ditolak sama masyarakat. Nah, kalau Belanda, mereka ini datang paling belakangan pada tahun 1596. Mereka berlabuh di Banten. Belanda awalnya gagal, tapi mereka belajar dengan cepat. Sampai akhirnya, pada tahun 1602, lahirlah VOC. VOC ini bukan hanya sekedar perusahaan berdagang, tapi VOC ini seperti negara, tapi dalam bentuk perusahaan. VOC membuat perjanjian politik, memaksa rakyat menanam tanaman tertentu. Kalau nolak, tentara VOC akan turun tangan. Akibatnya,
Ekonomi rakyat menjadi hancur, kerajaan-kerajaan mereka pecah belah. Tanah mereka rampas, kerja paksa merajalela, diskriminasi, seakan-akan sudah jadi hal yang biasa. POC bukan hanya pedagang, mereka adalah penguasa. Kedatangan bangsa Eropa ini meninggalkan luka dan juga dampak yang sangat besar ke Nusantara. Kebebasan dagang jadi hilang, harga hanya ditentukan oleh sepihak. Akibatnya rakyat jadi rugi. Kerajaan-kerajaan Nusantara yang mulai melemah, kerja paksa, aturan-aturan asing, dan bahkan agama baru yang mereka paksakan untuk diikuti kepada rakyat. Hidup rakyat penuh dengan tekanan dan penderitaan. Nah, teman-teman, jadi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga awal dari perubahan besar dalam sejarah kita. Dari jalur pelayaran, monopoli, sampai akhirnya kolonialisme yang meninggalkan jejak panjang di Nusantara kita. Nah, kisah ini itu ngingetin kita betapa Nusantara kita punya kekayaan yang sangat luar biasa, sampai membuat bangsa-bangsa dari belahan dunia lain rela berlayar ribuan kilometer hanya untuk rempah di Nusantara. Nah, teman-teman, kalau kalian suka pembahasan sejarah kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ya udah, segitu aja ya cerita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.